officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog. Seperti yang lu lihat, saya sudah kembali di rumah. Tapi pembahasan tentang perjalanan balik rumahnya mungkin baru akan muncul di episode minggu depan. Karena sekarang gue mau ngomongin yang terjadi seminggu ke belakang. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan seru. Saking banyaknya gue sampai bawa laptop untuk memastikan gue bisa nyebutin apa aja kegiatan yang gue lakukan selama seminggu kemarin. Karena seperti biasa, ada sejumlah safari media karena mempromosikan Hiduplah Indonesia Maya Festival, terus udah gitu Name for a Band series yang per video ini harusnya udah bisa ditonton ya di comika.id. Terus juga Pecahkan NYC, buku terbaru gue yang ditulis bersama dengan Indra Cahya. Tapi minggu ini ditutupnya dengan seru sekali karena ada dua kegiatan yang sudah lama sekali tidak gue, 20-an tahun, ada yang 25 tahun udah lama sekali tidak gue lakukan, dan ada yang udah lebih lama lagi, mungkin gue SMP terakhir kali gue ngelakuin itu, karena gue nggak inget gue SMA kayaknya nggak ngelakuin itu, kuliah juga nggak ngelakuin itu, setelah lulus kuliah kerja pun nggak inget pernah ngelakuin itu, tapi gue suka ngelakuin itu. Ntar aja, sekarang mari kita bahas kegiatan gue selama seminggu kemarin. Dimulai dari hari Senin gue mampir ke TS Talk, itu talk show-nya Luna sama Marian. Gue pernah datang ke sana pertama kali untuk promo Komedi Benoy. Terus gue hadir lagi untuk promo buku Pecahkan NYC, karena mereka kan TS itu kalau nggak salah travel secrets, jadi ada hubungan sama traveling. Jadi gue pikir cerita buku Pecahkan NYC cocok di situ. Abis itu gue mampir ke kanal YouTube Total Politik, ketemu dengan Budi dan Ari Putra, bareng dengan David Nurbianto, gosip-gosip politik, ngobrol-ngobrol. David mau promoin spesialnya dia, turnya dia 2024 dekat dengan rakyat. Di spesialnya David banyak ngomongin politik dengan semangat pengen ngebalikin pesta di istilah pesta demokrasi gitu. Karena kan kampanye politik atau proses pilpres atau pileg atau pilkada itu kan pesta demokrasi, tapi kan belakangan ini dengan betapa ramainya kubu-kubuan dan buzzer-buzzeran sehingga terlibat dalam pesta demokrasi udah nggak kerasa kayak pesta, kayak berantem gitu. Nah si David pengen ngembaliin itu aja, pembahasannya seru di spesial dia, gue pernah lihat. Kalau mau beli tiketnya dia siap-siap aja. Udah bisa dibeli deh di loket.com, dia datang ke sejumlah kota. Cek aja infonya di Instagramnya David Nurbianto. Terus abis itu gue sejumlah meeting terus sampai dengan, nah malamnya hari Senin itu gue ada open mic namanya Gimana Nanti. Gimana Nanti ini adalah satu dari 3 open mic eksperimental yang gue adaptasi dari New York. Gimana Nanti itu open mic untuk hot topic, di mana komikanya naik atas panggung gak bawa materi sama sekali. Kemudian dia minta topik sama penonton. Topik terakhir apa? Ciptain kelucuan dari situ. Kadang sukses, kadang enggak. Namanya juga latihan kan, open mic kan. Tapi kemarin cukup seru, ada banyak komika yang ikutan, cukup rame. Setelah jalanin 2 ya, keroyokan dengan kemarin Gimana Nanti, gue masih nggak bisa nentuin mana yang gue lebih favoritin gitu ya, karena keroyokan seru tapi buat gue relatif mudah. Gimana Nanti gue kesulitan untuk menciptakan kelucuan tapi lebih seru buat gue gitu. Apalagi penentuan mana yang mau dibikin tetap sebagai open mic tetap di Comika Event itu kan penentuannya bukan cuma dari gue, dari penonton juga, dari komika-komika. Jadi nanti kita lihat lah. Terus itu udah. Kemudian hari Selasanya mulai dengan bikin konten YouTube Gue Sehat. Ini kanal YouTube Gue Sehat, di mana gue cerita soal menjadi ayah. Karena mereka nemuin artikel, gue juga belum baca sih artikelnya.
gue baca dari skripnya mereka, ada artikel yang bilang bahwa dalam konteks fatherless country ya, Indonesia tuh urutan ketiga tertinggi, yang artinya banyak sekali anak di Indonesia yang merasa nggak punya figur ayah gitu di rumahnya. Karena mungkin ayahnya sibuk, atau ayahnya tidak berperan di keluarganya. Jadi sempat bikin talk show di situ, cukup seru, itu dilakuin di Bintaro, di Titan Center. Abis itu langsung, ini daerah-daerah Tangsel situ-situ tuh. Abis itu langsung pindah untuk bikin konten di YouTube-nya Maple Media. Gue waktu itu pernah diwawancara waktu gue di New York. Terus jadi kayak artikel Instagram gitu. Terus kemarin gue diwawancara untuk YouTube-nya mereka. Wawancaranya juga seru, menyenangkan. Abis itu geser lagi ke Sport 77, itu di PIK. Jadi dari yang pertama di mana ya? Bintaro, Alam Sutra, PIK tuh. Di PIK ketemu Muhammad Al-Katiri dan siapa partnernya gue lupa. Ngobrolin soal sepak bola, lucu banget itu, kayaknya mungkin 10 menit pertama cuma ngomongin fitnah-fitnahan doang tuh. Habis itu ngomongin bola. Udah nih, habis itu gue geser lagi ke dari daerah PIK, gue geser ke Podcast C. Itu ketemu dengan Valen dan Ate, itu daerah Cipete. Ngobrolin apa ya, gue lupa deh. Banyak ngomongin soal pecahan NYC juga sih. Terus udah gitu malamnya gue mampir ke markas untuk bikin konten swab test. Swab test ini adalah kontennya, sebenarnya idenya Abdur, di mana komika-komika pada ngebaca setlist pointersnya komika lain dan bikin beat dari pointers tersebut tanpa benar-benar tahu beat sesungguhnya seperti apa. Jadi tulisannya cuma misalkan pisang, rumah, wadaw gitu misalnya. Itu satu beat tuh, tapi pointersnya 3 hal tersebut. Terus kita mesti ngerangkai 3 kata itu jadi sebuah beat. Cukup seru. Itu hari Selasa tuh. Terus hari Rabunya gue mampir ke studio 9 Palapa, ke studionya Cing Abdel untuk konten Ngabdur bersama dengan Abdur Arsyad. Kemarin kan udah nongol di Wawan Canda, terus nongol di Ngabdur. Habis dari Ngabdur, gue ke kontennya Kemal Palevi. Podcastnya Kemal yang judulnya, ntar gue lagi inget-inget, Bertahan di Industri. Ngomongin Inforband series. Terus abis itu gue geser syuting Lapor Pak. Lapor Pak, gue ditanya, kan gue ketemu sama, itu kan orang-orangnya kenal semua ya. Aji Andre, terus Andika Pratama, terus Surya, semuanya lah gitu. Terus udah mas senang ketemu mereka. Terus ditanya sama Andika Pratama, gimana? Kangen nggak syuting-syuting kayak begini gitu? Terus kata gue, gimana mau kangen? Kepake di syuting begini aja, gue enggak, kata gue. Karena gue jarang kan sketsa-sketsa gitu kan. Tapi vibe-nya mirip banget kayak syutingan misalnya OVJ, syutingan komedi strippingan gitulah. Vibe-nya persis mirip. Gue kagum sekali sih sama orang yang bisa melakukan sesuatu dengan konsisten, dengan lama gitu. Terus orang bisa bilang, tapi kan lu kan gitu juga gitu. Iya, tapi satu hal yang gue sadari nggak bisa gue lakuin itu kayaknya punya rutinitas yang terlalu kaku mungkin ya. Nggak ngerti deh gue. Gue kalau dibilang konsisten, gue konsisten juga. Tapi gue nggak bisa tuh kayaknya konsisten syuting. Kayak 11-12 kan akhirnya kan gue tinggal juga karena nggak progresif gitu, nggak progresif. Mungkin itu kali yang gue nggak bisa. Gue nggak bisa ngelakuin sesuatu yang nggak nanjak gitu. Bukannya nggak bisa ngelakuin sesuatu, gue nggak bisa ngelakuin sesuatu yang nggak nanjak. Gitu. Harus maju terus gitu gue. Gue nggak bisa tuh kayak gitu mulu, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan gitu. Nambah-nambah dikit-dikit itu gue nggak bisa tuh kayak gitu. Padahal kadang itu dibutuhkan ya. Kayak bisnis gue pun nih sekarang ada di masa dimana yang dicari itu konsistensi, bukan cuman naik-naik secara skala gitu ya, tapi mencoba untuk konsisten. Jadi gue kagum sekali. Terus gue berkesempatan untuk di-roast sama Kiki. Kikinya deg-degan mau ngerosting gue, padahal kata gue udah ngerosting aja gitu. Terus lucu banget lagi, lucu banget. Terus
Terus seperti yang kita sudah bisa prediksi ya, pasti diramein. Pokoknya kalau ada konten yang sekiranya bisa dimanfaatkan sama satu kubu pilpres atau satu kubu politik kan pasti dipakai ya. Wah, diramein tuh mereka. Termasuk beat gue tuh, gue waktu itu di gimana nanti kalau gue nggak salah yang gue, oh nggak ada yang dikeroyokan. Bukan deh. Di mana ya? Di tackle hackle. Oh, gue inget. Di gimana nanti gue bikin teaser untuk tackle hackle. Tackle hackle tuh open mic di mana orang yang hackling gue. Teasernya itu gue pakai untuk promo si tackle hackle di Senin berikutnya. Terus di salah satu hackle tuh ada yang bilang dasar pendukung Anies. Terus gue jadiin joke, terus gue naikin, gue tahu pasti akan dipakai, terus dipakai lagi dikelilingin. Tapi ya seru banget, menyenangkan sekali. Abis lapor Pak, gue langsung berangkat ke Ketawa Comedy Club untuk mampir di YouTube-nya Ajis 2000, Capsir. Abis itu gue ini hari Rabu ya. Abis itu gue ke Open Mic Comedy Jam kalau gue nggak salah nih. Comedy Jam. Open mic berbahasa Inggris, naik stand up di situ. Lempar beat tipis-tipis. Ketemu sama komika-komika yang berbahasa Inggris di situ. Ditutup dengan makan duren malamnya. Karena dibawain duren sama Vincent Kusumo, salah satu anak Comedy Jam. Anak yang naik ke Comedy Jam. Itu hari Rabu kan tuh ya. Bener nggak tuh? Iya, hari Rabu. Hari Kamis, gue sempet basket sama followers ya, kalau gue nggak salah. Iya benar, gue sempet basket sama followers. Karena udah lama nggak main basket sama followers. Terus habis itu gue mampir ke ini nih, komisi.co untuk wawancara. Ketemu di situ sama Mas Menteri Pak Dito Menpora. Ngobrol-ngobrol dikit. Gue kayaknya dikasih tahu deh kalau komisi.co tuh adalah startup yang dibangun sama si Pak Menteri sebelum beliau menjabat jadi menteri. Terus tapi gue lupakan fakta itu. Jadi pas gue nyampe ada tulisan ada mobil RI sekian gitu. Terus gue bilang, lah kok ada mobil menteri siapa ya? Belum sempat mikir, ketemu sama teman gue Alia. Alia itu dulu adalah ketua panitia Mesake Bangsaku Los Angeles. Sekarang dia jadi politisi di Partai Golkar. Terus gue ketemu, terus bilang ngapain lu di sini? Gue bingung kan ketemu jadi komisi.co. Nemenin Mas Menteri. Mas Menteri, siapa Mas? Belum selesai ngomong ketemu sama si Menteri Dito. Oh iya, gue baru ingat. Salaman, terus ngobrol-ngobrol, terus beliau nanya soal prediksi gue di Pilpres, terus gue cerita. Terus dia bilang gini, wah ini kelihatannya Mas Panji cocok nih untuk bergabung dan dukung Pak Erlangga Hartanto. Kata gue, enggak Pak Menteri, saya nggak suka wushu. Sudah gue bikin konten yang wawancara gue Rian Ernest, yang juga politisi Golkar. Abis itu gue geser ke Kayu Putih untuk wawancara. Sebenarnya bikin konten sih, bersama dengan Fathia dan Haris Azhar. Di kontennya mereka yang judul, nama kontennya itu PDO apa ya? PDO Project. Di mana gue ngobrolin soal kasus Haris dan Fathia dengan Pak Luhut. Dalam posisi gue sebagai hostnya untuk memancing, untuk sosialisasi soal apa yang terjadi. Suram banget itu kasus. Habis itu gue mampir ke markas, bikin konten promo sama sejumlah komika, ada Adit MKM salah satunya, terus gue ada sejumlah meeting, terus gue ada meeting lagi, terus bikin konten lagi sama Yuda Keling. Rame lah, cukup rame. Terus hari Jumatnya gue sempat ke markas, kayaknya ada urusan kerjaan, ada meeting. Habis itu gue cabut ke daerah apa ya, pokoknya gue bikin konten itu tuh, angkot, nama kontennya apa sih? Pokoknya di konten angkotnya si Pras Teguh tuh. Juga seru tuh bikin konten di situ. Pras Teguh emang jago banget bikin talk show dah. Habis konten angkot, terus gue ada meeting di markas. Terus gue bikin konten sama Rin Hermana. Terus, ini libur nih 2 hari nih ya, Kamis Jumat ya. Terus gue nonton open mic
fit and proper testnya David Nurbianto. David Nurbianto lagi ngetes beatnya untuk 2024 dekat dengan rakyat. Gue sangat-sangat yakin kalau lu seneng politik, lu akan sangat terhibur nonton spesialnya David yang pergi ke sejumlah kota, ditutup di Jakarta. Tapi kayaknya Jakartanya tadinya kan harusnya kan Januari ya 2024, mungkin dimajuin ke Desember 2023. Soalnya Pilpresnya 14 Februari, takutnya izin walaupun acara berbayar agak susah. Jadi nanti kita lihat aja. Infonya yang pasti ada di sosmednya David Nurbianto, lu cek aja. Itu hari Jumat. Nah, hari Sabtu gue datang ke reunian SMA. Saat ini gue sedang dalam perjalanan menuju Kolose Gonzaga. Kolose Gonzaga adalah SMA gue. Gue sering ngebahas Kolose Gonzaga di materi stand up gue. Terus gue sering cerita tentang Kolose Gonzaga. Sekolah ini adalah salah satu yang harus diakuin ngebentuk gue seperti hari ini. Nah, gue kesana dalam rangka namanya reuni Perak, berarti 25 tahun kali ya, 25 tahun. Terus gue bakal ketemu sama orang-orang yang jadi teman main gue waktu zaman dulu. Nanti kita cek apakah gue ketemu sama orang-orang yang membantu gue jadi fans MU dan segala macemnya. Ya, kita akan lihat seperti apa situasi di sana karena udah pada tua-tua. Jadi gue ini kan lulus SMA tahun 97. 25 tahun berikutnya, selanjutnya 25 tahun berikutnya, 25 tahun kemudian kami bikin reuni Perak. Harusnya itu tahun lalu, tapi karena COVID dan segala macamnya baru kejadian di tahun ini. Yang secara teknis sih jatuhnya 26 ya, tapi kan kita anggap aja perayaan 25 tahun. Nah, gue tuh emang dan jadwalnya tuh pas banget dengan gue lagi di Jakarta, tidak diaturin, tidak dicocok-cocokin. Pokoknya kan gue udah ngejadwalin dari lama bakal ke Jakarta untuk segala macam aktivitas promo untuk sejumlah kerjaan. Kebetulan reuninya juga pas di long weekend tersebut. Terus gue udah memastikan pas tahu tanggalnya pas, gue memastikan pengen hadir. Cuman gue nggak tahu nih secara jadwal memungkinkan atau enggak. Jadi gue set dulu aja, kebetulan kosong. Akhirnya gue mampir dan sangat-sangat menyenangkan. Kenapa gue niatin datang ke reuni Perak ini? Karena gue yakin nanti ketika reuni emas jauh lebih banyak yang sudah meninggal di antara kami. Karena 25 tahun lagi dari sekarang. Umur gue aja sekarang 43, anggaplah 44 ya, 44. Karena Juni nanti, bentar lagi deh minggu depan kayaknya. Gue 44 tahun. 44 tambah 25, 65, 69. Yoi, nggak yakin banyak yang bertahan. Kalau bertahan belum tentu pada sehat. Makanya mumpung masih enak dilihat, datanglah kayak yang silver ini. Mungkin sih ada reuni juga di tengah-tengahnya. Tapi kan secara momentum kan Perak dan emas yang lebih gede gitu ya. Jadi gue datang aja dan saat itu pun kami udah kehilangan 5 atau 6 orang yang udah meninggal. Ada yang karena COVID, ada yang karena jantung, sakit dan segala macamnya. Tapi seru banget sih. Gue ketemu sama teman-teman lama yang banyak banget yang udah nggak gue temui sejak 25 tahun yang lalu. Ada yang masih berteman, tapi ada juga yang udah nggak ketemu sama sekali. Ada yang sempat ketemu sekilas, ketemu di mall dan segala macamnya. Lucu deh. Yang nggak berubah sama sekali mukanya. Yang berubah banget mukanya. Gila itu. Gue ada satu teman namanya Ari. Sebutnya Ari Kodok. Mukanya, suaranya, berat badannya, nggak ada yang berubah sama sekali. Bisa gitu jadi orang ya? Bisa gitu ya? Terus ketemu sama warung jajanan zaman dulu. Ini adalah Jaja, tempat gue jajan. Beliau jual batagor, betul? Betul, waktu SMA. Wah, sekarang umur berapa, Jaja? 57. 57 masih. Lu lagi nelfon siapa?
Enggak, itu bini gua tapi kagak belum diangkat. Sehat tadi, Ja? Sehat. Gue nyamperin ke dalam dulu bentar Lupa ya. lagi gue namanya. Siapa namanya lupa lagi. Nah, Nah, jualan soto. tadi dulu tadi. Gua orang baik kan, zaman dulu kan gue nggak pernah aneh-aneh kan, Jok. Ya. Sopan. Dia orang yang terbaik di Gonzaga. Apalagi sekarang jadi orang sukses. Gue nggak lupa sama orang yang kaya kayak Yang ngalah, gue. Jok, gue makan sama lu. No, Mimin tuh sombong tuh, lihat tuh. Mimin sombong. Dia Katanya Mimin sombong, enggak kan ya? sombong, Mimin sombong. Terus gue nggak ketemu sama mantan karena mantan gue 2 angkatan di bawah gue. Mungkin kalau dari reuni Akbar Gonzaganya ya, mungkin ketemu. Kenapa gue sebut? Karena dibahas-bahas kemarin waktu reuni. Terus gue ngeliat tuh ada pojokan tempat gue sempat pacaran zaman dulu, gitu-gitu. Ini teman-teman saya lagi menjaga titik tempat saya sering pacaran dulu di sini. Di sini tempat pacaran. Ada orang. Boleh gue sebut nggak? Jangan dong. Istrinya sih. Jangan. Ketemu sama teman-teman, ada teman-teman yang berpengaruh dengan penentuan gue ngefans Manchester United. Ranjit, gue masukin juga lo ke blog gue. Dulu satu angkatan kan kita kebagi 2 kalau nggak Liverpool Gons, betul? MU mana? Liverpool MU. Because Liverpool MU. Pokoknya tiap hari Senin atau Selasa yang kita diskusiin MU. Lu Liverpool ya? Iya lah, gila lu. YNWA. YNWA betul. Dan ini yang ngasih julukan dekil ke gue. So tau lu jelek-jelekin nama gue lu. Lu emang. Bukan gue. Gue inget banget ini dekil banget nih. Kita panggil dekil aja soalnya dekil mulu gitu. Itu lu. Enggak pernah. Lu Jit. Gue enggak pernah bikin nama orang. Nggak mungkin, bokis. Ada teman-teman yang berpengaruh terhadap hobi menggambar gue. Ini adalah Adrian Peter Lungman Gaul. Dulu gue dengan bokep sama-sama pembaca shoot. Kakek gawa. Kerjanya gambar komik. Oper-operan gue gambar komik, oper ke bokep gambar komik, oper ke Ada temen yang gue tebengin ketika gue biasa pulang sekolah. Jadi gue dulu selalu nebeng sama Joffrey. Naik van tren. Naik Ventens ke rumah gue, dia pernah diperkosa oleh namanya Edi Mumin. Ya, untung diselamatkan gitu. Dan Joffrey baik. Dulu anak-anak yang nggak bisa nyetir dipinjemin untuk pakai mobilnya Joffrey, nyetir keliling, bener kan ya? Mobilnya dipakai untuk keliling-keliling. Sebetulnya Kan? itu tekanan batinnya saya yang dimarahin sama orang tua itu sebetulnya. Ya. Betul sekali. Tapi gue Itu dia tuh bangsa tuh. itu dia. Terus gue di jalan menuju karena sama-sama di Bintaro, gue di brainwash sama lagu-lagunya dia, Yoi dong. yaitu Firehouse, Dewa 19, sama apa lagi ya? Gue lupa deh. Banyak. Firehouse nih gue ingat. Banyak. Not just on Sunday, I love you every day. Nah itu dia. Ini kawan gue, Joffrey. Orang baik. Lu bisnis lu apa sekarang, Jok? Di Labuan Bajo, gue di ship manajemen sama travel agency di sana. Jadi kalau mau ke Labuan Bajo sama lu? Yes, kunjungilah Labuan Bajo. Ngubungin lu gimana? Bisa di WhatsApp atau di DM lewat IG, nggak apa-apa. IG lu apa? Panji. IG lu apa? IG gua di Geo Strip Loom. Labuan Bajo sama dia. Yes, Labuan Bajo, destinasi wisata enchanting place. Ada teman yang gue curhatin ketika gue zaman-zaman pacaran. Banyak banget. Sangat menyenangkan ketemu dengan teman-teman tersebut. Heru Grahito. Gue inget banget dia sekampus sama gue. Gue inget. Baru aja dia. Tapi dia matematika ITB. Karena lu pintar ya? Alhamdulillah. Lu IPA kan ya? 3 IPA berapa? Nggak inget. Tapi ini anak pintar. Dulu seks bebas di Bandung kerjanya. Ini Okto, ini tandem basket gue. Dulu gue lumayan jago kan, Tok? Jago. Lumayan kan? Lumayan lah. Lu juga. Nah, ini Mimin nih. Ini adalah yang ngajarin gue banyak hal. Tempat curhat gue soal cinta. Ternyata ngefans sama Abdur ya? Iya, betul. Abdur Arsyad, ngikutin stand-up yang ke timur-timuran. Ngajarin semua nih, paling baik sama gue. Makasih ya Mimin. Siapa lagi? Nah ini pendengar senior gue. Halo. Makasih ya. Pendengar setia. Makasih banyak Bang Panji. Gue panggil Bang Panji. Jangan Bang Panji dong, Manis. Aduh, ngomongnya begitu. Bang Panji. Jangan. Kita sangkatan, Bro. Kalau ini adalah bandit permotoran. Ini ada preman. Ketut itu kan preman angkatan kita ya? Ya nggak sih? Jangan nyebar rumor dong. Racun main bola sama dia. Iya.
Betul. yang kosong. Iya. Pokoknya langsung meluncur. Pokoknya paling sungkan sama Ketut aja dulu. Ketut, gue inget momen yang membuat Ketut jadi legendaris adalah karena dia dideketin atau digodain cewek senior. Terus dia bilang, dia cakep nggak? Biasa aja, kata dia, gokil. Dan yang gue apresiasi adalah panitianya. Gue tuh kagum banget sama orang-orang yang mau gitu ngurusin acara reunian gitu. Mau gitu. Padahal ribetnya bukan main, pasti pakai berantem. Kalau dipikir-pikir buat apa coba? Kalau bukan untuk pengabdian ya kan? Udah pengabdian doang itu. Hebat lah teman-teman gue tuh si panitia-panitia itu. Hebat. Baik yang ya semua sisi lah untuk urusan dari urusan art sampai urusan sponsor sampai urusan perduitan, acara segala macam. Mengagumkan sekali teman-teman gue itu. Karena gue jelas tidak mau terlibat sebagai panitia. Males. Kalau lo mau tahu, yang di beat gue ada Yosuke yang dipertemukan sama preman yang malak dia. Tempatnya di situ tuh, di pos satpam itu tuh. Yang Yosuke pukul dia. Terus Yosuke bilang, "Boreka, boleh." Ditonjok, nah itu tuh tempatnya di situ. Warungnya di situ. Dulu ada warung rokok di situ. Sekarang sudah tidak ada. Terus hari Minggunya juga menyenangkan karena gue main bulu tangkis. Jadi selain ketemu sama teman-teman SMA dan ngobrol, nongkrong bareng teman-teman SMA yang tidak gue lakukan sejak 25 tahun, bulu tangkis juga gue udah gak pernah main bulu tangkis. Gue gak inget sama sekali kapan terakhir kali gue main bulu tangkis. Gak inget gue. Gak inget, kayak ini beneran SMP deh. Seinget gue. Akan masuk akal. Gue pernah dihadiahin raket dan kok sama orang tua gue waktu gue SD itu. Gue inget banget. Langsung main gue. Bangun pagi, tahu bahwa gue dikasih raket sama kok, wah main mulu gue. Dan gue ngerasa gue cukup jago pada zamannya. Maksudnya dibanding teman-teman ya. Tapi terus gitu kemarin main karena di Comika kan selalu ada Comika Sport. Comika Sport tuh hari olahraganya kami. Kadang mini soccer, pernah waktu itu bowling. Cukup rutin tuh bulu tangkis. Jadi waktu gue di sini gue bilang mau dong bulu tangkis gitu. Akhirnya dibikinin bulu tangkis. Main deh gue. Cukup seru. Gue ada satu video full pertandingan antara gue dengan Abdur. Yang tentu dimenangkan oleh gue. Nanti mau gue upload full videonya. Judulnya Jawa Taklukan Timur. Sayang sekali, banyak sekali aksi-aksi saya tidak terekam video. Padahal saya tadi jatuh bangun untuk Indonesia. Heroik sekali. Itu mereka yang hampir saya kalahkan. Udah ketinggalan 5 angka, seri, unggul, dikejar lagi sama mereka. Apa-apa, yang penting usaha. Tapi itu adalah kegiatan gue selama seminggu. Sangat menyenangkan, sangat capek kalau boleh jujur sih sangat capek. Gue pengen ketika balik ke New York istirahat gitu, nggak banyak kerja. Udah pasti secara pace jauh turun ya. Tapi gue pengen nyantai ya, buset capek banget gue. Kemarin. Capek. Itu aja dari gue untuk sekarang. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu di .id Weekly Vlog berikutnya. Dan untuk siapapun yang saat ini sedang berpikir untuk menyusun, menyiapkan, menjalankan acara reuni, entah itu di SD, SMP, SMA, ataupun reuni kuliah, sukses untuk lu. Salut untuk lu atas dedikasi, atas pengabdiannya. Dan percayalah, menurut gue, dengan semua berantem-berantem yang terjadi, semua debat-debat yang terjadi, hasil akhirnya layak, percaya sama gue. Mungkin tidak terasa, mungkin tidak tersebut. Tapi seperti yang gue rasakan, orang-orang yang pada akhirnya datang ke reuni tersebut akan berterima kasih sama lu. Sadar ataupun tidak. Karena bisa ketemu dengan teman-teman yang udah lama. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000,
Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri, tapi yang pasti dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Gimana Mas Panji? Gokil. Reminiscing. Mantap. Gimana? Hari ini gimana Mas? Apa aja aktivitasnya hari ini? Hari ini gue menyempatkan waktu ke rumah nyokap, karena harus dong ke rumah nyokap gue udah 77 tahun. Tau gak yang menarik dari nyokap gue umur 77 tahun? Hari ini dia cerita sama gue, dia bikin kue lupis untuk pertama kali. Dia bilang, ibu baru belajar caranya bikin kue lupis. Umur 77 tahun, masih belajar. Oke. Jadi Anda jangan kaget kalau anaknya umur 44 masih mencoba hal baru, karena nyokapnya seperti itu. Habis itu gue langsung ke GBK Arena main bulu tangkis untuk pertama kalinya bersama dengan anak Markas Cumika. Saya lihat Borneo tidak sejago kalau dia main basket dan bola ya, kalau urusan bulu tangkis. Enggak. Iya. Beda. Beda ya. Udah enggak terbiasa. Kalau gue jago kan, Fit. Ketawa responnya. Masih mending gue daripada Devita. Ketawa dulu sebelum ngerespon serangan. Bahagia Mas Panji. Hah? Bahagia hari ini. Bahagia. Gua tiap hari di sini tuh harus disibuki dan harus dibikin bahagia, kalau nggak sedih. Karena kangen. Oh, anak-anak. Anak-anak. Tapi kan Juli kesini lagi, maksudnya sama Betul. anak-anak gitu. Iya, tapi kan ini kan gue ninggalin 2,5 minggu. Oh, kangennya ya. Lama dong. Lama, mana anak gue baru sembuh. Gitu-gitu, rindu sekali. Dan kasihan Mila berjuang sendirian. Jadi ya, tapi untungnya 2 hari dari video ini direkam gue pulang. Transit di mana Mas nanti Mas? Hah? Transit di mana nanti? Selalu Tokyo. Biar beraknya ada semprotan airnya. Enak ya, anget juga ya. Enak, Ada angetnya. enak, ada angetnya. Ada musiknya. Respect lah Jepang. Tokainya berpendidikan. Pokoknya aja happy. Alhamdulillah gue jatuhnya di Tokyo gitu kata dia. Sudah.